Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kritik dan saran. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran dari hasil presentasi kami? Kalau ada, silakan di-unmute saja mikrofonnya. Sekali lagi, ada tidak rekan-rekan yang ingin memberi kritik dan saran? Oke, baiknya kayaknya tidak ada. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Elsa. Bapak, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Stiandayani, NIM 19032122. Saya bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa kelebihan dan kekurangan pada metode permainan dan metode DRL. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Elsa. Tadi ada Kaprian yang angkat tangan, boleh? Silakan Kaprian. Ya baik, udah dengar suara saya. Dengar. Ya baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Di mana untuk pertanyaan sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaprian Syakunia dengan NIM 190320118. Nah, di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaan saya yaitu berdasarkan kondisi saat ini kita mengetahui bahwasanya kondisi saat ini yaitu pandemi, di mana untuk proses belajar mengajar itu dilaksanakan dari rumah. Nah, tadi kan kelompok penyanyi sudah menjelaskan itu ada beberapa metode pembelajaran dan strategi pembelajaran. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, metode pembelajaran apa dan strategi pembelajaran apa yang cocok diterapkan pada kondisi saat ini, yaitu belajar dari rumah, di mana guru dengan siswa itu jaraknya jauh atau tidak belajar dari sekolah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kaprian atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf on cam karena off cam karena jaringan di sini agak bermasalah. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, kami juga sedang berdiskusi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung saja ya. Oke, sebelumnya saya akan mengulang pertanyaan. Yang pertama dari Elsa. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode permainan dan metode drill? Lalu ada pertanyaan dari Kaprian. Bagaimana menurut kelompok penyaji metode pembelajaran saat pandemi saat ini? Mungkin rekan-rekan yang mau menjawab setelah dari kelompok kami boleh ya, nanti saya izinkan dan ada sisinya. Sebelum itu kami berdiskusi terlebih dahulu.
Terima kasih. Baiklah, langsung saja dari kelompok kami yang akan menjawab yaitu Milka. Kepada Milka, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Elsa. Yang mana pertanyaannya kelebihan dan kekurangan dari metode permainan dan metode drill. Sebagaimana yang kita tahu, maaf sebelumnya, untuk metode permainan bisa dicontohkan pada misalnya anak-anak atau anak SD misalnya, dengan menggunakan metode permainan ini, bagi mereka itu cukup menyenangkan dan lebih dan mereka juga tertarik untuk melaksanakannya. Tentu ini merupakan suatu kelebihan dari metode permainan ini. Sedangkan kekurangannya, jika menggunakan metode ini tentu membutuhkan waktu yang banyak supaya metode ini bisa berjalan. Selanjutnya metode drill. Metode drill ini kan menggunakan alat-alat musik seperti yang dijelaskan tadi, ataupun menggunakan alat-alat olahraga, prakarya, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode ini juga bisa menarik pelajar gitu, seperti anak SD tadi untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik karena menurut mereka itu juga menarik. Tetapi kekurangannya bisa jadi alat-alat yang akan digunakan tersebut tidak tersedia. Jadi itu menurut saya. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Milka atas jawabannya. Kalau gitu, apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Disilahkan. Sepertinya nggak ada ya. Oke, dikembalikan aja ke Elsa. Gimana Elsa penjelasan dari Milka tadi? Apakah sudah jelas atau masih kurang atau gimana? Terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya, saya sudah paham. Oke, sebelumnya maaf agak berisik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kaprian. Gimana sih metode pembelajaran kita saat pandemi seperti ini? Ya menurut saya sih yang seperti kita lakukan saat sekarang ini ya, kita nge-zoom, gamet, terus nanti juga ada diberi tugas oleh dosen seperti menonton video, membuat tugas tertulis lainnya. Lalu nanti kita juga ada diberikan metode lain seperti praktikum, baik itu praktikum kita ke Padang atau nanti praktikum sendiri di rumah buat project. Seperti menurut saya sih seperti itu ya untuk pandemi seperti ini, karena kita tahu kan pandemi COVID ini kan nggak tahu kan kapan akan berakhir, PPKM terus diperpanjang, entah sampai kapan. Mungkin sampai tahun baru kita masih COVID ya, masih daring seperti ini menurut saya. Jadi menurut saya seperti itu metode pembelajarannya, seperti yang kita lakukan kuliah saat ini, Kaprian. Oke, sebelumnya ada nggak teman-teman lain yang mau menambahkan? Izin menambahkan sebentar, moderator. Boleh, silakan ya. Baik, saya dari kelompok penyaji akan menambahkan sedikit terkait dengan strategi apa yang cocok digunakan pada masa pandemi ini. Menurut pendapat saya, dari strategi yang telah dikemukakan untuk konsep kontekstual, itu menurut saya strategi yang bagus yaitu transferring. Artinya belajar itu melalui pemanfaatan pemahaman di dalam situasi atau kondisi baru, sehingga siswa tersebut dia mengetahui kemampuan dia itu seperti apa, karena secara daring ini kita tidak melakukan proses tatap muka, sehingga kita harus mencari sendiri bagaimana hal yang perlu kita lakukan untuk proses pembelajaran sehingga kita dapat mengerti terhadap pembelajaran tersebut. Dan selain itu kita juga dapat melakukan strategi pembelajaran inquiry sosial, yaitu kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis dan logis sehingga dapat merumuskan sendiri apa-apa atau masalah apa yang ada pada pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator.
Oke, mau menambahkan lagi? Izin menambahkan moderator. Iya, boleh. Langsung saja, Ferik. Nah, baik, terima kasih moderator. Nah, hampir serupa dengan jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Nah, saya sedikit menambahkan kalau dari saya, ini untuk metode ya, dengan strategi yang digunakan untuk pembelajaran saat ini, menurut saya itu yang dalam metode pembelajaran berbasis teknologi atau PJJ ini. Nah, seharusnya di sini tujuan utamanya masih tetap sama seperti belajar di kampus ataupun belajar di sekolah, yang dimana dalam konsepnya tujuannya masih sama, yaitu mencapai kurikulum yang diberikan. Nah, untuk pembelajarannya ini sebaiknya diberikan variasi ataupun belajar diganti dengan penugasan gitu agar mahasiswa atau pelajar tidak merasa bosan dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, untuk strateginya di sini menurut saya bagusnya dengan belajar menggunakan strategi berbasis kompetensi. Nah, di mana dengan berbasis kompetensi ini tenaga pendidik mengutamakan bahwasanya pelajarnya dapat berpikir dengan kreatif, tetap bisa bekerja sama dan tetap bisa menjalin komunikasi sesamanya. Nah, di mana ada beberapa kekurangan yang terjadi pada sistem pembelajaran jarak jauh ini, yang dimana untuk siswanya atau pelajar itu terbatas ataupun dapat dikatakan terbatas dari segi teknologi. Nah, di mana mereka pun kurang dapat ataupun salah dalam mengakses kegiatannya. Dalam kata lain, guru atau tenaga pengajar tidak dapat melihat perkembangan dari siswanya tersebut. Namun untuk kelebihannya di sini dapat dilihat bahwasanya untuk pelajar mereka itu tidak harus atau tidak dibatasi sebuah keharusan untuk belajar di suatu tempat seperti harus ke kampus dan dimananya. Dikembalikan. Oke, terima kasih ya Ferik atas tambahan materinya. Saya rasa dari penjelasan rekan-rekan kita tadi sudah cukup ya. Contohnya dari Nia ada strategi transferring, ada dari Ferik strategi kompetensi. Saya rasa itu adalah strategi-strategi yang cukup untuk metode pada pembelajaran kita di saat pandemi saat ini. Saya harap Kaprian mendengarkannya dan memahaminya dengan baik. Saya kembalikan ke Kaprian. Gimana Kaprian atas jawaban dari rekan-rekan kita tadi? Ya baiklah, terima kasih banyak kepada kelompok penyaji dan juga saudara Felix setelah menjawab pertanyaan saya. Ya, saya cukup paham. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kaprian. Oke, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Sepertinya nggak ada ya. Kalau gitu dikembalikan kepada Ibu. Bagaimana Bu selanjutnya? Oke, bisa dibuka sesi selanjutnya, silakan. Sudah tadi Bu, tapi nggak ada yang bertanya. Ada lagi yang bertanya? Masih banyak waktu kita, nak. Jadi ada berapa tadi pertanyaannya? Ada 2, Bu. 2 cuman. Yang lainnya gimana ini? Oke. Ya, jadi hari ini kita membahas mengenai ada pendekatan pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada
model pembelajaran. Nah, yang penting kalian pahami adalah perbedaan di antara ketiga istilah tadi itu harus paham, ya, harus paham. Nah, dari apa yang disampaikan, dipresentasikan tadi itu harus dapat menangkap apa perbedaan di antara ketiganya, karena itu adalah salah satu kompetensi yang diharapkan setelah belajar materi ini. Ya. Nah, untuk metode pembelajaran, ya, ada banyak metode. Ya, salah satu metode yang kita laksanakan, salah satu metode pembelajaran adalah yang sedang kita laksanakan sekarang ini, yaitu metode diskusi. Kemudian ada lagi metode yang lain, ada metode tanya jawab, ada metode ceramah, ada metode resitasi, ya, ada metode praktikum, banyak macam-macam metode. Ya, biasanya dalam satu kali pembelajaran itu guru mengkombinasikan, ya, memasukkan beberapa metode untuk melaksanakan sebuah pembelajaran, dan itu tentu tergantung dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kalau pembelajarannya lebih banyak kepada aktivitas kinestetik, ya, atau aktivitas fisik, maka pembelajaran itu bisa diarahkan ke metode laboratorium, metode penyelidikan, ya, metode praktikum, ya. Tapi kalau pembelajaran itu lebih banyak kepada menyampaikan pengetahuan, maka itu bisa dengan metode ceramah. Ada beberapa materi yang tidak bisa dengan diskusi saja, misalnya itu lebih banyak di pembelajaran di matematika. Di matematika itu kalau diskusi di antara siswa saja banyak, kemudian hal-hal penting itu tidak bisa disampaikan dengan baik oleh mahasiswa, atau siswa. Sebab itu lebih efektif melaksanakan dengan metode ceramah misalnya. Dalam ceramah itu guru menyampaikan langkah-langkahnya satu demi satu, ya. Jadi apa metode yang dipakai di dalam menyampaikan sebuah materi itu ditentukan oleh kedalaman materi itu, kemudian berat atau ringannya materi itu, kemudian juga dukungan dari prasarana-prasarana yang ada, ya, kemudian juga bagaimana kemampuan dari siswa atau mahasiswanya sendiri sebagai yang terlibat di dalam pembelajaran itu. Nah, itu perlu. Jadi untuk menjadi seorang guru yang baik itu memahami apa saja sarana prasarana, bagaimana kemampuan awal siswa, kemudian apa yang ingin dituju dari materi itu harus dipahami dulu oleh guru, ya, sehingga dia bisa menentukan pakai metode apa yang lebih tepat. Ya. Kemudian memvariasikan metode itu juga sangat penting. Tadi juga sudah disampaikan, ya. Karena apa? Karena untuk mencegah adanya kebosanan pada siswa, dan juga untuk jadi manusia itu punya kemampuan, ya. Jadi istilahnya di dalam pembelajaran itu ada multiple intelligency, ya. Ada siswa yang mudah memahami itu dari bergerak, ya. Ada siswa itu yang mudah memahami materi itu dari mendengar. Ada siswa yang mudah memahami materi itu dari melihat. Ada siswa yang mudah memahami materi itu dari mengamati alam sekitar. Ada siswa yang mudah memahami itu dari membaca sambil mendengarkan musik. Macam-macam. Itu disebut dengan multiple intelligency. Nah, multiple intelligency itu ada pada setiap kita, ya. Jadi oleh sebab itulah dan adanya itu bervariasi, ya. Misalnya si A ini inteligensi apa saja yang dia miliki, si B beda lagi, si C beda lagi. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa itu tadi, ya, dan menjangkau inteligensi yang dimiliki oleh setiap siswa yang berbeda-beda tadi, maka guru perlu memvariasikan metode pembelajaran tadi, ya. Nah, variasi metode itu tidak tiba-tiba saja datang ketika kita berada di dalam kelas, ya. Oh, hari ini
Ketika sudah masuk ke dalam kelas, oh baru ingat, oh saya mau metode ini, saya mau metode itu. Tidak seperti itu. Menggunakan sebuah metode itu sudah direncanakan jauh sebelum kita masuk ke kelas. Oleh sebab itulah kita, seorang guru itu, kalau Anda baca nanti di standar proses ya, jadi melaksanakan pembelajaran itu harus mengacu ke salah satunya adalah standar proses ya. Di standar proses itu ada 4 hal yang diatur. Yang pertama, melaksanakan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, yang pertama membuat perencanaan pembelajaran, yang kedua melaksanakan proses pembelajaran, yang ketiga mengevaluasi proses pembelajaran, dan yang keempat mengawasi terlaksananya proses pembelajaran itu tadi. Ya. Nah, apa yang dilakukan dalam membuat perencanaan pembelajaran? Ya, itu adalah membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam RPP itulah guru harus menuangkan segala sesuatunya. Ya, jadi RPP itu sama dengan skenario pembelajaran. Jadi kalau kalau artis ingin memainkan sebuah film atau sinetron, dia kan harus membaca skenario pembelajaran. Skenario actingnya itu tadi kan. Nah, guru pun juga harus punya itu. Ya. Bedanya kalau di film itu yang membuat skenarionya adalah penulis, maka kalau di proses pembelajaran yang membuat skenario, yang melaksanakan skenario tadi atau yang menjadi artisnya, kemudian yang mengevaluasinya itu adalah guru itu sendiri. Ya, jadi sebelum memainkan acting, memainkan peranan Anda sebagai guru di dalam kelas, Anda harus membuat skenarionya terlebih dahulu yang dituangkan dalam bentuk RPP itu tadi. Ya, jadi ketika sudah masuk ke dalam kelas, tinggal memainkan peranan Anda sesuai dengan skenario yang Anda buat itu saja lagi. Ya, jadi tidak mikir lagi, oh ketika saya masuk di dalam kelas, oh saya pakai metode ini aja lah, tidak seperti itu. Rencana itu sudah Anda pegang, sudah Anda ketahui, dan dokumennya itu sudah ada dalam bentuk RPP, sehingga ketika sampai di dalam kelas, guru tinggal melaksanakannya saja. Ya. Jadi jangan pernah menjadi guru itu mendadak-mendadak saja, oh apa ya, oh, nanti aja lah saya pikirkan, tidak seperti itu. Ya. Oleh sebab itulah, maka tugas guru itu sebetulnya banyak sekali, ya. Mulai dari membuat perencanaan, melaksanakannya, sampai pada mengevaluasinya. Dan seperti tadi, kalau akan besok atau seminggu lagi saya akan mengajar materi ekosistem misalnya. Nah, ekosistem itu Anda tahu menakar-nakar, oh ini materi ini tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh siswa, kemudian tujuan pembelajarannya adalah ini. Kemudian siswa juga dalam keseharian siswa dia juga sebetulnya cukup akrab dengan materi ini gitu ya. Nah, sehingga oh ini lebih cocok nih dengan metode diskusi. Nah, atau nanti satu hal lagi, saya akan mengajar minggu depan itu materi genetika misalnya. Oh, ini materi genetika ini cukup susah nih untuk pemahaman siswa. Kalau dengan diskusi saja mungkin tidak cukup, harus ditambah dengan ceramah dan segala macam. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Jadi mengkaji, jadi guru itu harus paham dulu dengan materi yang akan dibelajarkan itu, baru kemudian juga tak paham betul dengan siapa siswanya, ya, bagaimana kemampuan siswanya, dia harus paham betul, baru kemudian dia bisa merencanakan akan menggunakan metode apa, gitu ya. Nah, itu dari hal metode. Ingat sekali lagi, dalam satu kali pembelajaran itu pasti akan ada kombinasi metode. Ya, jadi kalau misalnya diawali dengan ceramah, memaparkan secara garis besar materi, kemudian berikutnya siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, itu sudah dua metode ya. Awalnya ceramah, kemudian bagi siswa dalam kelompok-kelompok berdiskusi, tambah dengan metode diskusi di situ. Ya, kemudian ada tanya jawab juga gitu ya. Nah, atau di pelaksanaan pembelajaran di laboratorium juga ada kombinasi, tidak melulu siswa menyelidiki, tapi juga mungkin diawali dengan ceramah dulu 5 menit oleh guru untuk menjelaskan secara garis besar, kemudian baru masuk ke tahap pelaksanaan praktikum,
Nah, baru kemudian ada tanya jawab juga di sana. Jadi terjadi kombinasi metode-metode. Nah, itu tentang metode pembelajaran. Kemudian model pembelajaran. Nah, apa itu model? Nah, model itu adalah sebuah contoh. Ya, jadi kalau foto model gitu, foto model. Nah, dia adalah contoh. Ya, seorang foto model itu bisa menggunakan pakaian yang bagus-bagus mungkin atau menggunakan make up yang bagus. Nah, itu yang kemudian Anda jadikan contoh kan gitu ya. Itu kalau foto model. Nah, bagaimana dengan model pembelajaran? Juga adalah contoh. Di dalam sebuah model pembelajaran itu sudah ada sebuah skenario pembelajaran yang lengkap ya, mulai dari awal masuk ke dalam kelas sampai selesainya proses pembelajaran itu tuh sudah ada modelnya. Nah, tadi mungkin ada disampaikan model-model pembelajaran ya, yang populer itu ada model kooperatif, model pembelajaran kooperatif, ada model pembelajaran di model pembelajaran kooperatif itu ada banyak lagi cabang-cabangnya, ada model jigsaw namanya, ada model pembelajaran STAD, STAT ya, kemudian ada model pembelajaran apa lagi tuh, to stray ya, ada model STS ya, macam-macam ya. Kemudian selain kooperatif juga ada model pembelajaran problem solving ya. Kemudian ada juga model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada juga model pembelajaran discovery learning. Nah, jadi setiap model pembelajaran itu ada langkah-langkahnya atau disebut dengan sintaks di dalam pembelajaran. Ada langkah-langkahnya. Jadi bila guru ingin menggunakan sebuah model pembelajaran, dia tinggal mengikuti langkah-langkahnya itu saja lagi. Ya. Jadi dia harus paham saja, dibaca dulu seperti apa, misalnya akan melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, ya, tipe STAD. Nah, guru harus memahami betul apa sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran pada model kooperatif tipe STAT. Kemudian dia aplikasikan ke materi yang akan dia ajarkan. Ya. Nah, supaya mulus pelaksanaannya di dalam kelas, tentu dia harus membuatnya dalam bentuk skenario pembelajaran. Ya, pada kegiatan awal ya, pembuka apa yang dilakukannya, ikuti setiap langkah-langkah dalam kooperatif tipe STAD tadi. Ya. Nah, bagaimana menjelaskan materinya, berapa menit. Nah, sampai ke menit-menitnya itu sudah diatur dalam sebuah model pembelajaran. Nah, tinggal guru melaksanakan. Dan itu memang harus bagi guru pemula itu memang harus dilatih ya, agar tidak ada langkah pembelajaran itu yang terlupakan atau yang terlewatkan atau yang terlalu lama pada satu fase atau satu langkah, sementara langkah lain keteteran. Ya. Nah, harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Ya, kalau di SMP ngajarnya satu jam pelajaran itu hanya 40 menit. Kalau di SMA 1 jam pembelajaran itu hanya 45 menit. Nah, kalau 2 jam pembelajaran berarti hanya 90 menit. Nah, 90 menit ada 5 langkah yang harus dilakukan. Nah, itu memang harus dicobakan, harus ketat dengan itu. Kalau enggak ya keteteran nanti. Kebanyakan di satu fase, satu tahap, sementara tahap lain nanti tidak terlaksana. Nah, itu jadi tidak melaksanakan model itu jadinya. Ya, kemudian ya yang seru juga adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa atau siswa, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, ya kemampuan bekerja sama, itu ada macam-macam ya. Jadi ada misalnya model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, di situ siswa dihadapkan dengan masalah-masalah yang sudah dikenal oleh siswa dalam kesehariannya. Nah, kemudian berawal dari masalah itu, maka
akan berbalik kepada teori. Dengan masalah seperti ini, ya maka teori pembelajaran, teori atau kajian teori mana yang masuk. Ya. Jadi ketika misalnya Anda akan mengajarkan materi ekosistem misalnya, atau pencemaran lah, pencemaran ya, pencemaran. Nah itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran berbasis masalah tadi atau PBL ya. Nah, dihadirkan dulu apa bentuk-bentuk pencemaran yang ada di lingkungan. Ya. Nah, dari pencemaran, dari masalah yang disampaikan. Nah, kalau ada di sini kasusnya seperti ini, sudah terjadi kematian besar-besaran terhadap ikan misalnya di Danau Maninjau. Nah, kan ada tuh kan, ada di Danau Maninjau itu terjadi tiba-tiba ada berita di koran kematian besar-besaran terhadap ikan yang dipelihara di Danau Maninjau. Nah, itu kan fakta yang bisa diketahui oleh semua orang karena bisa dibaca dari surat kabar mungkin atau didapat informasinya dari internet ya. Itu fakta. Nah, kemudian dari fakta itu siswa nanti disuruh menganalisis. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kemudian balikkan ke materinya. Nah, pencemaran apa yang bisa menyebabkan matinya ikan secara besar-besaran itu. Ya. Nah, jadi dari masalah kemudian dibalikkan ke teori-teori yang relevan terhadap pencemaran itu. Ya, nah di sini siswa juga dibiarkan diberi kesempatan yang luas untuk melakukan eksperimen juga di sana. Ya, jadi ketika ada pemberitaan itu dia juga bisa bereksperimen. Oh, rasanya ini mungkin bahan ini yang menyebabkan kematian ikan-ikan. Nah, kalau dia menduga seperti itu, artinya kan dia membuat hipotesis, ya kan? Nah, hipotesis itu dia bisa buktikan dengan melakukan kegiatan pengujian praktikum di labor. Nah, kalau dari hasil uji praktikumnya itu ternyata menyebabkan kematian ikan, nah maka dia bisa membahas, oh ya ternyata salah ini dan bisa dicari referensinya bahwa bahan ini memang bisa menyebabkan kematian dari ikan. Itu salah satu yang langkah yang bisa dilakukan. Ya, kemudian juga di dalam PBL juga diberi ruang untuk tidak perlu membuktikan secara laboratorium, tapi dia juga bisa bertanya kepada pakar. Jadi untuk mencarikan solusi kenapa ikan mati besar-besaran itu, dia mungkin bisa bertanya kepada ahli-ahli yang terkait dengan itu, ya. Bisa bertanya kepada ahli perikanan atau ahli lingkungan di sekitar Danau Maninjau, atau juga bisa bertanya kepada para petani di sana apa saja yang terjadi di Danau Maninjau itu sehingga terjadi kematian. Jadi banyak hal. Artinya adalah dengan model pembelajaran PBL itu contohnya siswa itu diajak untuk berpikir kreatif, diajak untuk berpikir kritis, ya, diajak juga untuk mencarikan berpikir kreatifnya adalah saya harus ngapain nih untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus tanya siapa nih, saya harus mengumpulkan data apa nih, gitu ya. Nah, sehingga dia tidak ya pengetahuan itu akan meningkat, tapi kemudian peningkatan pengetahuan itu dilakukan dengan enjoy gitu, dilakukan dengan lebih dinikmati oleh siswa itu sendiri, alur-alur itu, ya. Jadi tidak mencatat, mendengar dan menulis atau ya duduk-duduk saja di dalam kelas, tidak, tapi dia bisa beraktivitas yang lebih dia sukai mungkin untuk namun materi itu juga terselesaikan atau masuk ya sebagai ke dalam memorinya sebagai materi yang enak maksudnya gitu, nggak perlu dihafal-hafal. Oh, jenis-jenis pencemaran 1 ini 2 ini nggak perlu itu, tapi dia sudah langsung dari pengalaman yang dia dapatkan mungkin dari mewawancarai, bertanya segala macam, menyelidiki, poin-poin yang harus dia hafal itu sudah masuk dengan sendirinya ke kepalanya. Ya.
Kemudian tadi juga ada pertanyaan untuk dalam masa pandemi ini metode atau model pembelajaran apa yang paling cocok ya. Jadi tidak ada satu metode pun yang paling cocok baik itu masa pandemi maupun masa normal ya, dan juga tidak ada satu model pembelajaran pun yang cocok untuk masa-masa apapun ya. Karena apa? Karena yang kita ajar itu adalah sekumpulan orang. Ya, di dalam kelas itu kan tidak satu orang, tapi sekumpulan siswa. Ya, siswa A, B, dan C, kalau ada 30 siswanya, itu kemampuannya yang 30 itu akan berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Oleh sebab itu, kalau kita mengatakan apa yang paling cocok, ya tidak ada satupun yang paling cocok. Karena si A sukanya seperti ini, si B sukanya seperti ini, si C sukanya seperti ini. Nah, mau ngapain kita? Nah, jadi cara yang paling benar tentu tetap harus memvariasikan metode itu sehingga bisa memenuhi keinginan dari semua siswanya itu. Semakin bervariasi metode itu akan semakin terpuaskanlah keinginan-keinginan yang berbeda-beda dari setiap siswanya tadi. Ya. Salah satu ya seperti ini sekarang. Kalau kemarin kan kita terlalu contohnya, ya. Ibu lebih banyak dengan berkomunikasi lewat WA saja. Ya, mungkin ada yang suka dengan WA seperti itu sehingga karena dia bisa cepat ngetik gitu ya. Tapi ada yang juga yang tidak suka, kan? Karena susah ngetiknya Bu. Saya malas sekali ngetik-ngetik tombol-tombol itu gitu. Dan tidak pernah bisa ketemu kawan-kawan lihat wajahnya. Nah, ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, oleh sebab itulah kita variasikan. Nah, sekarang kita pakai Zoom ya. Mungkin ya kemudian kemarin dijaga Ibu kasih tugas membuat video, itu adalah salah satu bentuk variasi juga ya. Ada yang suka berakting misalnya. Nah, terpenuhilah keinginan beraktingnya dengan membuat video seperti itu ya. Ada yang suka nulis-nulis saja, ada yang suka saya cari referensi aja, baca, pokoknya apapun yang Bu kasih kalau dalam bentuk referensi saya kerjakan. Oke, nah itu juga terpenuhi dengan variasi tugas yang Ibu berikan. Nah, jadi seperti itulah seharusnya guru itu, yang memvariasikan metode, memvariasikan model pembelajaran, agar keinginan siswa yang bermacam-macam dalam satu kelas itu terpenuhi, ya, agar preferensi atau apa yang dia sukai itu terpenuhi. Ya. Nah, oke, itu tentang model dan metode. Kemudian pendekatan. Nah, pendekatan itu adalah sudut pandang. Sudut pandang atau artinya lebih ke filosofi. Artinya adalah kita mau menekankan apa nih sekarang. Jadi ada beberapa pendekatan pembelajaran, ada pendekatan kontekstual namanya. Contextual Teaching and Learning atau CTL, ada pendekatan problem solving, ada pendekatan yang sekarang ini di kurikulum 2013 itu pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik. Nah, apa bedanya ya? Kalau saintifik artinya adalah fokus penekanannya itu adalah bagaimana pembelajaran itu mengarahkan siswa untuk melaksanakan langkah-langkah saintifik itu. Ya, ada mengamati, kemudian bertanya, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, membuat kesimpulan. Nah, jadi yang 5 poin itu harus ada di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, itu fokus atau sudut pandang dari pendekatan saintifik. Nah, beda lagi dengan pendekatan contextual teaching and learning. Nah, apa fokusnya? Kontekstual. Kontekstual artinya adalah nyata, ya. Bahwa kita menghadirkan contoh-contoh itu adalah contoh-contoh yang nyata pada siswa, yang dekat dengan keseharian siswa, yang akrab dengan keseharian siswa. Nah, misalnya tadi dalam model pembelajaran problem based learning. Nah, masalah yang dihadirkan itu adalah masalah-masalah yang memang dekat dengan keseharian siswa. Jadi cocok pendekatannya adalah CTL, gitu ya. Jadi jangan sampai anak yang misalnya kita ngajar SD, misalnya ngajar SD di desa pertanian. Ya, bayangkan
desa terpencil yang tidak kaya juga ya masyarakatnya, Anda ngajar di sana misalnya. Terus Anda hadirkan masalahnya adalah kenapa banyak terjadi pencemaran minyak bumi di laut. Nah, itu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena dia nggak pernah terdedah dengan permasalahan seperti itu. Ya, dia nggak pernah lihat, jadi dia tidak bisa membayangkan apa itu pencemaran minyak bumi di laut. Pencemaran akibat tumpahan minyak bumi di laut, nggak terbayang bagi dia. Tapi tentu harusnya Anda hadirkan adalah yang dekat dengan permasalahan keseharian dia, ya. Misalnya kenapa terjadi ya di sana tuh masyarakatnya suka nanam jeruk misalnya. Nah, kenapa akhir-akhir ini tanaman jeruk suka mati? Nah, itu dia pasti interest ya, karena oh iya, memang iya Bapak saya nanam jeruk enggak bagus. Atau kenapa tanaman cabai mudah sekali terserang penyakit? Nah, itu dia interest. Jadi itulah yang dimaksud dengan kontekstual ya. Jadi harus kontekstual, harus memang dia lihat itu secara faktanya dia memang mengalami hal itu. Nah, itu yang contextual teaching and learning. Ya. Kemudian kalau pendekatan problem solving, nah itu sesuai dengan namanya pemecahan masalah ya. Jadi memang dihadirkan masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu tidak harus yang kontekstual tadi. Ya, nah, tentu ini juga harus dilihat. Ini cocoknya untuk siswa di perkotaan mungkin, karena dia lebih banyak terdedah dengan bermacam-macam permasalahan, tidak satu fokus gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang guru, ya guru itu harus smart, ya, harus pintar, harus cerdas. Jangan berpikir terbalik. Oh, dia nggak bisa kerja kemana-mana, udahlah jadi guru aja lah. Nah, itu pemahaman yang salah. Ya. Seharusnya orang yang pintar itu, orang pintar artinya adalah smart, artinya adalah bukan kutu buku ya. Orang cerdas ya, cerdas maksud saya tuh, smart itu cerdas. Orang cerdas tidak berkonotasi kutu buku, tidak. Cerdas itu adalah dia mampu mengakomodir, menganalisis, memahami lingkungan semuanya ini. Lingkungan. Jadi ketika dia berada di sini, dia terdedah dengan berbagai informasi. Informasi itu dia dapat dari berbagai hal, kemudian dia mampu menganalisis dan kemudian mampu berlogika tentang kondisi-kondisi yang bermacam-macam itu. Itu orang yang smart, yang cerdas. Nah, guru seharusnya seperti itu. Bicara topik A, dia paham. Bicara topik B, dia paham. Bicara topik C, dia paham. Ya. Nah, bagaimana bisa menjadi orang yang seperti itu? Tentu harus banyak membaca, harus banyak mendengar, harus banyak berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, itu kunci-kuncinya. Jadi keterampilan di abad sekarang kan Anda nih berada di abad 21 ya. Keterampilan di abad ke-21 ini menekankan pada 4C. Apa itu 4C? Berpikir kritis, ya. C yang pertama critical thinking, C yang kedua creative thinking, berpikir kreatif, C yang ketiga communication, berkomunikasi, C yang keempat adalah collaboration, berkolaborasi. Ya. Nah, jadi orang kutu buku itu biasanya tidak mau berkolaborasi. Berarti dia tidak cerdas. Ya. Sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan teman saja, tapi kemudian dia tidak mampu berpikir dengan kemampuannya sendiri, itu juga tidak cerdas. Karena creative thinking dan critical thinking itu harus ada. Ya, jadi keempat-empatnya itu harus terpenuhi. Dan untuk menjadi seorang guru yang ideal, keempat-empatnya itu harus Anda miliki. Kreatif dalam berpikir, kritis dalam berpikir,
berkolaborasi dengan siapa saja, dan berkomunikasi dengan siapa saja. Berkomunikasi itu ada dua, ada komunikasi lisan, ada komunikasi tulisan. Ya, ketika berkomunikasi tulisan itu jauh lebih sulit dari berkomunikasi lisan. Kenapa? Karena ada aturan-aturan bahasa yang harus diikuti. Nah, itu juga harus cerdas di sana. Ya, dalam ujian skripsi ini banyak aja tuh yang harusnya titik jadi koma, harusnya huruf besar masih huruf kecil, harusnya dikasih spasi tidak dikasih spasi, harusnya paragraf itu dimulai dari 6 ketuk ke dalam, dimulai dari 3 ketuk. Nah, hal-hal yang seperti itu sepele, sepertinya sepele, tapi itu adalah kemampuan komunikasi yang tidak mencapai taraf normal bagi orang yang melakukan kesalahan di situ. Ya. Jadi tidak ada sepele, itu adalah urusan yang berat sebetulnya. Apalagi kalau Anda menulis artikel untuk dipublikasi di jurnal. Kesalahan-kesalahan seperti itu adalah kesalahan-kesalahan fatal. Kalau disuruh membuat paragraf itu dimulai dari ketukan ke-6, Anda mulai dari ketukan ke-3, artikel Anda di-reject. Ya. Nah, komunikasi lisan juga ada aturan, kan? Ada aturan juga. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih besar dari kita, itu menggunakan kata-kata yang berbeda dengan berkomunikasi dengan orang yang seumuran. Bentar ya. Ya, jadi berkomunikasi lisan pun harus diperhatikan, apalagi sudah menjadi seorang guru, ya. Bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang akan dicontoh oleh siswanya, gitu ya, akan dinilai oleh siswanya. Nah, jadi harus, ya, bagaimana orang bisa lincah berkomunikasi lisan itu juga harus dilatih, ya. Jadi bagi seorang saintis, ya Anda kan calon saintis kan, untuk berpindah ruang menjadi seorang guru, tentu kemampuan berkomunikasi lisannya itu memang harus dilatih. Walaupun sudah ada juga yang sudah punya kemampuan itu sejak awal, itu bagus. Tapi tetap saja memang harus dilatih. Bagaimana mengeluarkan kata-kata yang jelas didengar oleh siswa, ya, pronunciation-nya atau bagaimana mengucapkan A, I, U, E, O-nya harus jelas. Apalagi nanti kalau ngajarnya tuh di pelosok gitu ya, yang anaknya tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia saja tidak terbiasa, apalagi bahasa gaulnya Indonesia. Nah, jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul misalnya. Ya, nah, itu memang harus dilatih. Oke, itu tambahan dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan silakan.